Sahabat fillah, teman-teman semua, saya akan membahas tentang buang perasaan, hadapi kenyataan. Yakinlah, Allah tidak akan pernah menimpakan suatu kesulitan pada seseorang kecuali Dia juga mengaturkan kekuatan untuk menghadapi dan mengatasinya. Maka buanglah rasa keluh kesah, kekecewaan dan kesedihan yang melemahkan hati dan jiwa Anda. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 68. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Kami berkata, janganlah kamu takut, sungguhnya kamu yang paling unggul atau menang. Surat Toha ayat 68. Ayat ini menjelaskan perasaan Nabi Musa yang tidak menentu saat akan menghadapi pada para tukang sihir Fir'aun. Hatinya sempat ciut melihat banyaknya orang yang melihat serta aksi para tukang sihir itu, sementara dia hanya berdua dengan saudaranya Harun. Mengetahui perasaan Musa itu, Allah membisikkan wahyu telinganya, janganlah kamu takut, sungguhnya kamu yang paling unggul atau menang. Itu adalah sugesti dari Allah yang membangkitkan rasa percaya diri bagi Nabi Musa alaihissalam. Dia pun merasa yakin Allah akan selalu menolongnya. Allah kemudian beritahukan kepadanya bagaimana melawan para tukang sihir Fir'aun itu. Musa pun melempar tongkatnya di tengah area, kemudian tongkat itu berubah menjadi seekor ular yang sangat besar dan makan ular-ular kecil itu milik orang-orang penyihir Fir'aun. Pada awalnya Musa merasa gundah dan tidak percaya diri menghadapi mereka, tapi dia pun mendapatkan energi dan semangat yang luar biasa setelah dibisiki oleh Allah kata-kata motivasi itu. Silahkan menyimak kisah berikut ini. Seorang pemuda berjalan lulai di trotoar di pinggir jalanan yang ramai dilalui kendaraan. Dia sedang bersedih karena rasa kecewa dan hatinya akibat diputuskan oleh kekasih yang sangat dicintai. Kekasih menemukan seorang yang memiliki kelebihan yang jauh di atas dirinya, baik dalam ketampanan fisik maupun kenyataan dari kekayaan materi. Dia merasa seakan dunia sudah runtuh dan hatinya hancur berkeping-keping. Ramainya jalanan terasa sepi dan sejuknya pagi terasa panas. Tidak ada ceriaan dan keindahan yang dilihat oleh matanya. Indah hijau pohonan yang rindang menaungi jalan itu seakan tidak ada artinya. Hati telah hancur. Beberapa langkah kemudian dia melihat seorang remaja yang seusianya ditabrak lari oleh sebuah mobil persis di depan matanya. Sopir mobil itu tidak peduli dengan pemuda yang ditabraknya. Antara si pemuda itu ada seorang gadis kecil yang menjerit dan menangis sambil memanggil abangnya untuk yang tertabrak itu. Pemuda yang patah hati itu segera menolong remaja itu. Semua kesedihan kecewaan karena patah hati telah hilang. Berganti rasa kasihan terhadap remaja dan gadis itu. Dia berusaha membandingkan mobil lain yang melewati jalan untuk meminta pertolongan agar mengantarkan ke rumah sakit terdekat. Dan gadis itu masih menangis sambil memeluk tubuh kakaknya yang berlumuran darah. Seorang menghentikan mobilnya dan mengantarkan ke remaja Nas itu ke rumah sakit. Setelah tiba di rumah sakit, dia harus menunggu dan menemani gadis itu untuk menantikan berita dari dokter dan menangani abangnya. Semati pemeriksaan dokter dan memberitahukan bahwa abangnya tidak apa-apa, hanya mengalami luka ringan di kepala dan tangannya saja. Pemuda patah hati itu kemudian menasihati agar gadis itu sudah tidak usah bersedih, berdoalah semoga abangmu baik-baik saja. Padahal waktu sebelumnya dia sendiri merasa bersedih karena baru diputusin oleh kekasih yang tersayang. Kini dia telah bisa menguasai dirinya dan berbalik menasihati gadis kecil itu untuk tidak bersedih. Hidup memang sebuah sandiwara dan permainan yang terkadang tampak aneh, tapi kita mengalaminya. Tidak ada kesedihan yang abadi dan tidak ada kesulitan yang tidak punya solusi, karena hidup hanyalah sandiwara. Setiap sandiwara telah ada skenario yang sehingga alur cerita kehidupan menjadi terasa indah. Siapa pembuat skenario kehidupan ini? Kita sendiri. Kitalah yang menyusun skenario untuk kehidupan kita.
Jika kita membuat skenario yang sedih, maka cerita kehidupan kita pun akan terus-terus bersedih. Sebaliknya, jika kita membuat skenario kehidupan yang membahagiakan, maka cerita kehidupan kita akan menjadi yang membahagiakan. Seperti kisah pemuda patah hati itu. Jika gadis itu tahu bahwa kamu melarangku bersedih, kamu sendiri bersedih karena patah hati. Tetapi orang lain tidak ada yang mengetahui bahwa dia baru patah hati. Satu-satunya yang mengetahui itu adalah dirinya sendiri dan si pemilik dirinya sendiri. Karena membuat skenario itu adalah dirinya sendiri. Bila kita hanya melihat kepada kondisi kita sendiri dan tidak membandingkan dengan orang yang lebih susah dan lebih menyedihkan, kita selamanya akan terus berada dalam kesedihan. Jika kita mau mengambil pelajaran dan pengalaman mereka, kita akan mendapati bahwa ujian dan cobaan kita alami belum seberapa dibandingkan ujian dan kesulitan hidup yang dialami oleh orang lain. Pemuda patah hati itu dia merasa bersedih dan kecewa. Dia membandingkan dirinya dengan lelaki beruntung yang berhasil meraih cinta kekasihnya itu yang membuatnya bersedih. Sementara jika dia berhadapan pada kenyataan bahwa ada yang lain adalah ujian dan cobaan yang jauh lebih menyedihkan dari dirinya, dia pun berubah dan mampu meneguhkan hati orang lain. Jika kita melihat orang lain yang memiliki kelebihan rezeki dan nikmatan dari kita merasa iri di hati dan ingin memiliki yang jauh lebih besar dan lebih banyak dari mereka. Tapi jika kita melihat orang yang hidup dalam kekurangan dan lebih rendah pendapatan dari kita akan sadar betapa Allah sangat mencintai kita. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, lihatlah pada mereka yang kondisi ekonominya lebih rendah dari kalian, karena hal demikian akan membantumu untuk mensyukuri nikmat dan karunia Allah atas dirimu. Dan janganlah kamu iri hati terhadap orang yang dianugerahkan Allah sebahagiaan kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain. Surah An-Nisa ayat 32. Dalam beberapa kondisi yang menyebabkan manusia bersedih. Ketika dilanda rasa takut, rasa takut gagal, takut karena diteror atau ancaman dari luar. Nah, rasa takut yang melanda Abu Bakar As-Siddiq ketika tersunyi di gua Sur saat berhijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia takut tempat persembunyian mereka akan diketahui oleh orang-orang kafir. Dalam keadaan itulah Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, jangan takut dan jangan bersedih. Sungguhnya Allah bersama kita. Rasa takut sejenis ini bisa diatasi oleh perasaan tentang adanya perlindungan dari Yang Maha Kuat. Dialah yang akan menjamin keamanan diri kita. Tetapi perasaan demikian hanya bersemayam dalam hati orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedih karena cita-cita dan keinginan yang tidak tercapai. Inilah kesedihan oleh Zaid bin Sabit. Dia baru berusia 13 tahun. Dia sangat ingin ikut bergabung dalam pasukan kaum muslimin dalam perang Badar. Namun Rasulullah melarangnya. Karena itu membuat hatinya hancur dan bersedih karena tidak memperoleh kesempatan emas untuk berterjun dalam peperangan terutama bersama Rasulullah SAW. Tetapi setidaknya tidak berlangsung lama, sang ibu An-Nawar bin Malik menemukan sesuatu yang lain dari diri anaknya selain keahlian perang. Zaid bin Sabit memiliki cerdasan dan kemampuan menghafal yang bisa diandalkan. Sang ibu pun mengarahkan anaknya untuk melakukan pendekatan kepada Rasulullah dengan memanfaatkan dua hal itu, sehingga suatu saat dia menghadap Rasulullah dan menghafal beberapa bagian dari Al-Quran yang sudah diturunkan. Rasulullah merasa kagum dengan anak kecil yang pernah beliau larang pergi ke perang di perang Badar. Beliau pun menyuruhnya untuk mempelajari bahasa tulisan orang-orang Yahudi. Dia pun berhasil melaksanakan perintah itu dengan sangat baik. Zaid dengan menemukan jalan lain yang lebih bisa membuat berbahagia karena selalu bisa berdekatan dengan Rasulullah. Dan seterusnya sedih karena salah, gagal dan keliru dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Ini bentuk kesedihan yang dialami oleh Abdullah bin Jahsh ketika dia memimpin 8 orang sahabat yang ditugasi oleh Rasulullah untuk memata-matai kafilah dagang Quraisy daerah Nahlah antara Taif dan Mekah. Rasulullah SAW sebenarnya hanya menugasi mereka untuk memata-matai saja, tapi Abdullah bin Jahsh kawan-kawannya melakukan lebih dari itu. Mereka menyerang dan merampas harta benda kafilah dagang Quraisy. Padahal waktu itu adalah bulan haram yang menurut tradisi mereka diharamkan di dalamnya untuk berperang. Sehingga ketika mereka sampai di Madinah,
menceritakan kepada Rasulullah yang telah melakukan. Beliau sangat marah dan enggan memberikan kepada dua tawaran dan harta rampasan mereka bawa. Abdullah bin Jas dan kawan-kawannya sadar dan sangat bersedih setelah melakukan seruan itu. Kesedihan itu makin bertambah karena setiap orang Islam berpapasan dengan mereka berkata mereka menyalahi perintah Rasulullah. Ditambah lagi dengan perkataan orang Quraisy tunjukkan kepada Rasulullah sesungguhnya Muhammad telah melanggar kehormatan bulan haram. Dia telah menumpahkan darah, merampas harta, dan menawan beberapa orang laki-laki Quraisy. Tapi setelah itu hilang turunnya firman Allah surat Al-Baqarah ayat 217 yang membela mereka kaum muslimin dan Rasulullah menyalami dan walau mereka sedihan mereka pun hilang musnah berganti dengan bagian dan kebanggaan yang luar biasa karena Allah langsung yang turun tangan membela apa yang telah mereka lakukan. Yang terusnya ketika diuji dengan musibah, jadi dengan musibah, bencana, musibah dan bencana memusnahkan segala macam harta, benda dan kekayaan yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Tetapi dan mengadu kepada Allah agar melihat yang disebutkan bencana tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004. Utusan 1000 jiwa melayang, sementara mereka hidup merasa sedih dan meratap. Banyak dari mereka yang menangis sambil menyebut nama Allah. Bagikan anak kecil yang menangis dan meratapi minta ampun ketika dimarahi oleh ibunya. Ketika bencana itu terjadi, semua yang mengingat dan menyebut nama Allah, baik mereka mengalami langsung atau mereka yang menonton langsung siaran televisi. Kebahan lagu yang dibawakan oleh masyarakat Aceh tidak lepas dari memasukkan nama Tuhan dan bait-bait liriknya. Dalam kondisi demikian semua orang ingat dan sadar bahwa ini mereka mungkin telah lalai dan lupa pada Allah. Maka Allah menyapa mereka dengan bencana agar mereka kembali ingat ibadahnya. Perumpamaannya adalah Anda seharusnya bahagia bila berpapasan dengan seorang yang Anda kenal lalu dia menyapa Anda lebih dulu. Bagaimana rasanya bila bertemu dengan seorang yang Anda kenal tapi dia cuek seakan dia tidak mengenal Anda. Allah menyapa kita dengan bencana adalah tanda bahwa dia masih mengenal kita. Dan itu tanda bahwa dia masih menyayangi kita. Bersedih ketika kehilangan orang yang sangat dicintai. Kesedihan itu dirasakan oleh muazzinur Rasul, yaitu Bilal bin Rabah. Dia adalah salah satu sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Dia sangat mencintai beliau. Kemanapun beliau pergi, dia pun ada bersamanya. Setiap datang waktu sholat, dia selalu mengundangkan azan untuk beliau. Cintaan yang tiada tara pada diri Bilal yang dapat kita tahu saat terakhir kehidupan Rasulullah. Beberapa saat setelah beliau wafat, Bilal menggunakan azan dan dia sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai lafaz tersebut Bilal menangis, tidak sanggup melanjutkan ke kalimat-kalimat berikutnya. Rasulullah SAW telah wafat, sementara setiap azan nama beliau selalu diucapkan itu adalah kata-kata yang membangkitkan kenangan indah bersama beliau ketika masih hidup. Kepergian menyisakan kesedihan yang teramat dalam relung hati orang-orang yang sangat mencintainya, menemaninya di kala susah, duduk bersamanya 5 kali sehari pada saat usai sholat berjamaah, mengawal dan menjadi tameng hidup baginya pada setiap pertempuran dengan orang-orang musyrik. Setelah beliau wafat, semua kalangan itu akan kembali hadir saat nama beliau diucapkan. Tidak hanya pada diri Bilal saja, tapi pada diri sahabat dan yang mendengarkan azannya. Semoga Allah menemukan kami denganmu, wahai Rasulullah, juga para sahabatmu, dan selalu setia bersamamu. Sahabat fillah, apa sih ini ya? Untuk itu kata kesedihan melanda hendak pribadi beriman terima kasih kepada Allah karena masih banyak nikmat yang anugerah pada kita, wajib kita syukuri. Kita ucapkan terima kasih ya Allah, terima kasih Allah untuk alam semesta yang Engkau tundukkan untuk kami. Terima kasih ya Allah untuk hidup yang Engkau anugerahkan. Terima kasih ya Allah untuk kehidupan orang-orang yang semua yang kami cintai dan kasihi.
Terima kasih ya Allah untuk kebaikan dermawanan orang-orang terhadap kami. Terima kasih ya Allah untuk setiap menit dan detik yang kami lalui dan ketabahan sabaran beribadah kepadamu. Terima kasih ya Allah untuk saat-saat terindah yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah untuk setiap rezeki yang Engkau anugerahkan. Terima kasih ya Allah untuk usia yang Engkau panjangkan dan tubuh yang Engkau sehatkan dan kuatkan. Terima kasih ya Allah untuk keridhaan dan cintamu. Terima kasih ya Allah. Kita berterima kasih pada Allah yang sudah memberikan kita banyak dari kenikmatan. Masya Allah. Kekuatan untuk menghadapi dan mengatasi, maka buanglah segala keluh kesah, kecewaan, kesedihan yang melemahkan hati dan jiwa Anda. Berjanjilah pada diri sendiri untuk menjadi begitu kuat sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat mengganggu kedamaian pikirannya kita. Mengharap kesehatan, bahagiaan, dan kemakmuran pada setiap orang yang Anda temui, membuat semua teman Anda merasa bahwa Anda selalu luar biasa dalam diri mereka. Melihat sisi terang dari setiap hal yang membuat optimisme Anda menjadi kenyataan. Memikirkan hanya yang terbaik, bekerja untuk yang terbaik dan mengharapkan hasil yang terbaik. Menjadi sama antusiasnya atas keberhasilan orang lain seperti Anda antusias dengan keberhasilan Anda sendiri. Melupakan kesalahan masa lalu dan berjuang untuk pencapaian yang lebih besar di masa depan. Mengenakan wajah ceria sepanjang waktu dan tersenyum pada setiap makhluk hidup yang Anda temui. Berikan banyak waktu untuk memperbaiki diri sendiri dan sehingga Anda akan memiliki waktu untuk mengirit, tidak memiliki waktu untuk mengkritik orang lain. Menjadi terlalu besar untuk khawatir, terlalu mulia untuk marah, terlalu kuat untuk takut, terlalu bahagia untuk mengizinkan hadirnya persoalan yang membuat Anda bersedih. Cukup Allah yang menjadi penolong kita, karena Dialah sebaik-baik penolong. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua, semoga bermanfaat.